di dalam hidup mukmin, maka penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW dalam bentuk apapun pantas mendapat reaktif yang keras dari kaum muslimin. Hanya orang-orang yang tidak beriman, yang tidak terpaut jiwanya dengan Rasulullah, yang tidak tersinggung apabila nabinya dihina oleh orang lain. Pada hari ini, di mana kita kaum muslimin masih mengenang momen kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat dunia pada saat ini dihebohkan oleh persoalan yang berhubung kait dengan penghinaan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari yang berlalu, masih di bulan Rabiul Awal ini, Presiden Prancis, Presiden Macron, mengumumkan pembelaannya atas kartun yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan salah seorang guru sejarah di Prancis atas nama kebebasan berekspresi, memperlihatkan kartun penghinaan itu kepada murid-muridnya, memicu kemarahan salah seorang dari warga muslim Prancis yang berasal dari negara lain mencari suaka di sana, berumur kurang lebih 18 tahun. Begitu marahnya ia kepada guru sejarah tersebut, ia pun memenggal kepala guru itu dan ia menebus pula dengan nyawanya. Ia mati ditembak oleh polisi Prancis. Presiden Macron membela atas nama kebebasan. Ia membiarkan kartun penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW itu begitu katanya. Hal yang demikian telah memicu amarah muslimin di seluruh dunia, di negara-negara Arab Muslim seperti Kuwait, Qatar dan lain-lain, di Turki, bahkan juga di negara kita Indonesia ini, kaum muslimin memperlihatkan reaksi amarah kepada Presiden Prancis atas pembelaannya pada kartun penghinaan Nabi Muhammad SAW dengan seruan di seluruh dunia kepada kaum muslimin untuk melakukan boikot atas segala barang-barang ekonomi yang berasal dari Prancis, apakah itu industri otomotif atau lainnya. Di Kuwait, di Qatar dan negara-negara lain bahkan sepakat para pengusaha-pengusaha di supermarket untuk tidak menjual walaupun makanan berupa kue-kue, roti dan makanan siap saji
yang berasal dari Prancis. Presiden Turki bahkan menyerukan kepada rakyatnya dan dunia Islam untuk memboikot juga, padahal Turki termasuk negara yang mengimpor produksi otomotif dari Prancis. Apa maksud kita dengan mengingat yang demikian? Di saat kita mengingat hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, orang Barat atau non-Muslim, mereka tidak mengerti sejauh mana Muhammad SAW itu di dalam hati kaum muslimin. Ketidakmengertian itu sudah berulang-ulang. Ketidakstabilan hubungan negara-negara non-Muslim dengan masyarakat Muslim di dunia telah terjadi. Beberapa tahun yang silam di Swedia misalnya juga telah menimbulkan reaksi dari kalangan kaum muslimin. Maka pada kesempatan khutbah Jumat ini kita ingin menyampaikan mengapa Nabi Muhammad begitu lekat di dalam hati kaum muslimin, sehingga mereka tidak berpikir untuk keselamatan diri mereka sendiri, bahkan cenderung terlihat kalap apabila Rasulnya dihina. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, bahwa Muhammad Rasulullah SAW benar-benar bertahta di dalam hati kita. Muhammad SAW namanya tercantum di dalam syahadat kedua ketika seseorang ingin masuk ke dalam Islam. Maka yang pertama-tama dia mesti bersyahadat. Syahadat bersaksi baik kepada orang, bersaksi kepada api, bersaksi kepada udara, bersaksi kepada cahaya, bersaksi kepada bintang-bintang bumi dan seluruh alam. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak cukup demikian. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang berpuncak dari hati yang terdalam, maka kaum muslimin siap untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah di dalam hidupnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada kecintaan kepada Allah tanpa mengikuti Rasulullah SAW. Jadi Muhammad SAW bagaikan pintu gerbang untuk menuju ridha Allah. Muhammad SAW dalam pandangan muslim, ia tidak akan dipanggil dengan nama manusia biasa. Tidak seperti memanggil nama raja-raja. Wahai Kaisar, wahai Kisra misalnya, wahai Presiden. Tetapi ada sopan santun di dalam memanggil Muhammad SAW. Seperti seruan Allah di dalam surat An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dah. Surat An-Nur ayat 63. Janganlah kamu menjadikan seruan atau panggilan kepada Rasul itu seperti panggilan kepada sesama kamu satu sama lain. Justru itu sahabat-sahabat Rasulullah
Mereka tidak memanggil ya Muhammad. Kalau pakai Muhammad diringi dengan sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Allah telah menjadikan bahwa bersolawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah itu sebagai syarat mutlak untuk dicintai dan dekat kepada Allah. Firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, dan bahkan dibaca setiap khutbah Jumat yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya. Bersolawat kepada Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi adalah bahagian dari denyut jantung kaum muslimin. Baru saja Fajar menyingsing yang disebut dengan Fajar Kizib, di mana dikumandangkan seruan azan Allahu Akbar sampai seterusnya. Maka setelah azan kaum beriman mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tuhliful mi'ad. Yang artinya saya kira semuanya sudah mengerti. Begitu dekatnya hati mukmin dengan Rasulnya. Tidak dipandang ia berhubungan dengan Allah. Di akhir salat, maka yang diucapkan oleh mukmin, bahkan setiap tasahud awal dan setiap tasahud akhir di dalam salat dengan sadu diucapkan oleh mukmin, at-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Sesudah tahiyat itu kaum mukmin mengucapkan salam kepada nabinya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera bagimu wahai Nabi, dan rahmat Allah serta berkahnya. Tidaklah seorang mukmin mengucapkan salam mendahulukan kepada yang lain, tapi yang didahulukannya Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah ucapan salam kepada nabinya, orang beriman saling mengucapkan salam walaupun badan tidak berada di tempat yang sama, karena roh-roh orang mukmin itu terhubung dalam cinta kepada ilahi Rabbi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang soleh, baik yang hidup ataupun yang mati. Inilah yang mengikat batin kaum mukminin, baik yang hidup maupun yang mati, terikat dalam cinta kepada Allah. Kecintaan yang terpaut dengan kecintaan kepada Rasul. Salam dan sholawat untuk Rasulullah. Maka hal yang seperti inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang non-muslim atau orang-orang yang tidak memahami hakikat Islam itu sendiri. Maka karena begitu besarnya, begitu mulianya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup mukmin, maka penghinaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk apapun pantas mendapat reaktif yang keras
dari kaum muslimin. Hanya orang-orang yang tidak beriman, yang tidak terpaut jiwanya dengan Rasulullah, yang tidak tersinggung apabila nabinya dihina oleh orang lain.